Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video instruksional yang terutama ini didedikasikan kepada Anda yang baru pemula dalam belajar akuntansi. Kali ini topik yang akan kita bahas merupakan topik yang mungkin termasuk kategori rumit, yaitu mengenai obligasi. Dan karena kerumitan ini, saya akan menyiapkan video instruksional ini dalam beberapa seri ya, yang mungkin lebih banyak daripada yang lainnya. Karena banyak aspeknya obligasi itu, tetapi dengan mempelajari banyak aspek ini berarti juga sebenarnya Anda menjadi belajar banyak hal. Kita mulai saja, apa sih sebenarnya obligasi? Obligasi ini bukan terjemahan dari kata bahasa Inggris obligations, ya. Obligasi itu dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah bond atau plural bonds, ya. Kalau singlenya itu bond aja. Mungkin Anda pernah mendengar kalau makan dulu bayarnya nanti itu ngebond gitu ya. Kalau pergi ke warung tetangga bayarnya belakangan tuh ngebond gitu. Ternyata dia punya akar kata juga dari bahasa Eropa, ngebond ya. Bonds itu adalah obligasi dalam bahasa Indonesia, walaupun dalam bahasa Indonesia obligasi ini juga sering disebut dengan istilah surat utang. Surat utang itu biasanya diterbitkan oleh perseroan terbatas yang cukup bonafit dan seringkali juga diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Misalnya Kementerian Keuangan, pemerintah pusat itu menerbitkan obligasi. Obligasi secara substansi ekonomi itu sebenarnya merupakan pinjaman juga, ya. Pinjaman, jadi hampir sama dengan kemarin ya, notes payable, tetapi ini merupakan pinjaman jangka panjang dan tentu saja berbunga. Tentu saja obligasi ini karena jangka waktunya panjang, itu pasti berbunga. Jangka waktu obligasi ini kadang sangat panjang sekali, bisa sampai 20 tahun atau mungkin lebih ya. Dan bagi perseroan atau perusahaan yang berbadan hukum perseroan, obligasi ini sebenarnya merupakan salah satu alternatif fundraising, ya. Mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari masyarakat sebagai modal usaha. Jadi kalau Anda dalam laporan arus kas mungkin mengenal ada istilah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Penerbitan obligasi ini termasuk kategori aktivitas pendanaan, fundraising. Perseroan biasanya punya dua alternatif dalam melakukan fundraising ini. Ya. Yang pertama adalah melalui penerbitan saham kepada publik, ya, sehingga nanti perseroannya itu dimiliki oleh investor publik, misalnya dengan cara mendaftarkan sahamnya di bursa efek, atau alternatif kedua adalah dengan menerbitkan surat utang ini. Ya. Jadi keunggulan yang dimaksud di sini sebenarnya membandingkan antara menerbitkan saham atau obligasi. Ya. Menerbitkan saham atau obligasi. Salah satu kelebihan pertama dari obligasi dibandingkan dengan saham, ya, dua-duanya sebenarnya merupakan efek atau sekuritas yang diperdagangkan secara publik biasanya di bursa efek, ya. Tetapi obligasi ini punya kelebihan, salah satunya adalah karena
obligasi ini surat utang, bukan surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau obligasi itu surat utang, kalau saham itu surat kepemilikan perusahaan. Sehingga kendali atau kontrol dari pemegang saham lama terhadap perseroan itu tidak terpengaruh dengan menerbitkan obligasi, tetapi dana yang dibutuhkan bisa diperoleh. Kemudian yang kedua, kelebihan obligasi itu adalah penghematan pajak. Nah, ini kita agak nyerempet sedikit ke aspek perpajakan dari fundraising, ya. Kalau Anda menerbitkan obligasi, maka imbalan yang diberikan kepada pemegang obligasi itu adalah bunga, namanya ya, interest. Dan interest itu merupakan beban yang dapat dikurangkan dalam penentuan penghasilan kena pajak perseroan. Jadi, bagi perseroan, bunga ini mengakibatkan penghematan pajak. Sebaliknya dividen, ya, dividen itu merupakan imbal hasil dari saham, ya, yang memiliki karakteristik dia itu bukan beban yang dapat dikurangkan, ya, karena dia bukan beban yang dapat dikurangkan. Pelaporannya tidak di laporan laba rugi kalau dividen, tetapi di laporan perubahan modal, maka tidak ada efek penghematannya terhadap perseroan. Yang terjadi justru double taxation, ya. Di mana itu di perseroannya sendiri tidak mengurangi pajak penghasilan, karena perseroan ini merupakan badan hukum atau subjek hukum yang berbeda dengan pemegang saham. Jadi kalau hubungan antara perseroan dengan pemegang saham itu dua-duanya merupakan subjek hukum. Sehingga ketika pemegang saham memperoleh dividen, dividen itu juga akan dikenai pajak. Sudah tidak dapat dikurangkan di perseroannya, ketika dia ditransfer ke pemegang saham dikenai pajak pula, ya. Itu yang aspek tidak menyenangkan dari saham. Yang berikutnya, di dalam dunia korporasi itu ada indikator yang namanya laba per saham atau earning per share. Mungkin saya agak mengada-ngada kali, ya, tetapi saya bisa bilang kalau investor ketika membuka laporan keuangan, itu yang paling menarik bagi dia itu adalah salah satunya angka earning per share, EPS atau LPS dalam bahasa Indonesia. Ini mungkin identik dengan seorang pemberi kerja ketika ada mahasiswa fresh graduate yang melamar, IP kamu berapa? 3,75 misalnya. Oh, berarti agak pinter nih anak, walaupun belum tentu kan, ya. Nah itu, LPS juga sama. Jadi kalau LPS itu sejenis ukuran kinerja, ya, dari perusahaan yang paling mudah ditentukan, walaupun belum tentu akurat, ya, hampir sama lah dengan berapa sih nilai indeks prestasi kumulatif Anda misalnya gitu, ya. Nah ini penerbitan obligasi, karena obligasi itu tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar, ya, itu juga tidak akan mempengaruhi LPS atau tidak akan mempengaruhi EPS. Gitu. Kalau saham jelas, karena laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar, kalau jumlah saham yang beredar bertambah, berarti LPS-nya akan berkurang, akan turun. Gitu. Nah itu 3 kelebihan dari obligasi sebagai instrumen fundraising kalau dibandingkan dengan saham. Oke, jenis-jenis obligasi, ada obligasi yang diterbitkan dengan jaminan dan ada obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan. Detailnya Anda bisa baca di textbook yang menjadi referensi utama, ya, dari video tutorial atau video instructional ini. Yang kedua adalah term bond, obligasi berjangka. Obligasi berjangka itu maksudnya adalah pokok utang itu akan dibayarkan sekaligus nanti di belakang. Dan sepanjang periode
atau sepanjang jangka waktu dari bond ini, si penerbit bond itu akan hanya membayar bunga saja. Itu yang namanya term bond. Kemudian serial bonds ini adalah obligasi yang ketika membayar kepada pemegang obligasi, ya, itu mencakup bunga sekaligus pokoknya di model obligasi cicilan. Kemudian obligasi juga ada yang terdaftar, maksudnya adalah terdaftar itu nama pemegang obligasi diketahui atau dicatat oleh pihak penerbit obligasi. Sementara kalau yang bearer atau kupon, obligasi itu beredar di pasar, di bursa misalnya, ya, dan penerbit obligasi itu tidak mengetahui siapa, ya. Untuk membayar bunga kepada pemegang obligasi dasarnya adalah kupon bunga, ya. Di dalam praktek, ya, dalam praktek obligasi kupon ini atau obligasi tanpa nama ini biasanya digunakan untuk mengakali pengenaan pajak atas bunga, ya, karena wajib pajak penerima bunganya itu tidak diketahui. Kemudian obligasi convertible itu adalah obligasi yang bisa diubah, ya, atau dikonversi atau ditukar dengan surat kepemilikan perusahaan atau dengan instrumen ekuitas. Jadi awalnya dia investasi dalam obligasi, tapi obligasi itu nanti kalau ada ketentuannya bisa diubah menjadi kepemilikan perusahaan atau menjadi saham. Callable itu artinya adalah obligasi yang bisa ditebus sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya obligasi jatuh tempo 10 tahun, pada tahun ke-7 penerbit obligasi akan berniat untuk menebusnya karena keberatan membayar bunga misalnya, maka itu memungkinkan kalau obligasi punya fitur callable. Dari sini jelas ya kiranya bahwa ada dua pihak yang terkait paling tidak, walaupun nanti dalam pernyataannya lebih dari dua. Ada dua pihak. Yang pertama adalah penerbit obligasi, ini sebenarnya adalah peminjam, debitor. Ya. Pihak yang lainnya adalah pemegang obligasi, yang sebenarnya substansinya dia adalah kreditor. Tetapi dalam praktek pemegang obligasi itu lebih sering disebut sebagai investor. Karena memang obligasi dan saham itu diperdagangkan di bursa efek, sehingga dua-duanya itu kalau dibeli di bursa efek kita menyebutnya investor. Walaupun secara substansi ekonomi ya pemegang obligasi itu adalah kreditor karena dia meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Selanjutnya obligasi sama dengan pinjaman yang berupa notes payable itu didasari pada kontrak atau perjanjian utang piutang yang bersifat memaksa, ya, ya enforceable secara hukum. Apa yang tertera di dalam kontrak obligasi? Yang pertama tentu saja adalah jumlah pokok, jumlah pokok utang yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Jadi misalnya jumlah pokoknya itu 100 juta. 100 juta ini nanti pada saat akhir jangka waktu dari obligasi akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi sebagai pelunasan pokok. Di dalam terminologi saya di sini, jumlah uang yang akan dibayarkan itu kadang disebut sebagai nilai jatuh tempo atau nilai nominal, karena angka ini biasanya tertera di dalam sertifikat obligasi. Kemudian yang kedua adalah bunga obligasi yang dibayarkan secara berkala. Bunga obligasi yang dibayarkan secara berkala, ini juga saya sebut bunga kontrak atau bunga nominal, ya, bunga yang tertera di dalam sertifikat obligasi.
Kemudian obligasi ini biasanya dibuktikan dengan sertifikat, ya. Di situ tertera nominal, ya, sama dengan notes yang lainnya. Kadang-kadang Anda mungkin tidak membayangkan ya bahwa dalam bahasa Inggris uang kertas itu juga notes, ya. Notes, nilai nominalnya itu yang nilai yang tertera di dalam notes itu, ya. Jumlahnya misalnya 100 juta, ya, satu sertifikat itu. Oke, pembayaran bunga umumnya dilakukan setiap setengah tahun atau semesteran. Jadi yang akan lebih kita jelaskan di sini sebenarnya kategori term bond, ya, atau obligasi yang bersifat obligasi berjangka. Nah, sudah disiratkan tadi juga bahwa obligasi itu biasanya diterbitkan kalau perseroan terbatas atau PT yang besar itu membutuhkan jumlah dana yang sangat besar juga, sehingga mungkin satu lembaga keuangan saja tidak bisa mengcover kebutuhan dana tersebut, ya. Sehingga perusahaan atau perseroan itu memilih untuk mengumpulkan dana dari masyarakat melalui instrumen surat utang. Dan dalam praktek sekarang, negara juga kalau ngutang biasanya menggunakan instrumen obligasi, misalnya yang kita kenal dengan istilah surat utang negara atau SUN. Ada juga yang syariah, namanya sukuk, ya. Itu adalah contoh obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil dari textbook, ya. Obligasi setidaknya memiliki beberapa komponen penting datanya. Yang pertama adalah siapa pihak penerbitnya, itu harus jelas, ya. Penerbit bisa korporasi, bisa juga pemerintah. Korporasi itu perseroan, ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ini nanti kalau term bonds, kalau obligasi berjangka, ini mencerminkan tanggal di mana pokok utang itu akan dibayarkan. Kemudian yang berikutnya adalah suku bunga kontrak, suku bunga yang akan dijadikan dasar bagi pihak penerbit untuk membayarkan bunga secara berkala, yang tadi saya bilang semesteran itu. Yang berikutnya adalah nilai nominal atau nilai yang dijadikan dasar untuk pembayaran bunga. Jadi nanti nilai nominal dikalikan suku bunga, ya. Nilai nominal ini juga yang akan dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo. Ini saya akan membahas ulasan sedikit saja mengenai bagaimana obligasi diperdagangkan di bursa, ya. Obligasi itu melibatkan satu pihak penerbit dan banyak pihak pemegang obligasi. Akan tetapi perlu Anda ketahui bahwa dalam kenyataannya pemegang obligasi itu tidak langsung berhubungan dengan penerbit obligasi, ya. Ketika sebuah perseroan atau pemerintah ingin menerbitkan obligasi, itu biasanya ada anggota bursa yang terlibat, ya, yang dalam hal ini misalnya adalah investment banker. Investment banker ini biasanya merupakan konsorsium atau gabungan dari beberapa bank, ya, yang menalangi dulu kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh penerbit obligasi. Jadi penerbit obligasi ketika menerbitkan obligasi itu pertama-tama akan dibeli oleh konsorsium investment banker, ya. Nah, kemudian dari investment banker inilah obligasi itu akan dijual secara retail, secara eceran kepada para pemegang obligasi, ya. Jadi prosedurnya agak rumit seperti itu, ya, karena kalau langsung ke penerbit bisa jadi kebutuhan dananya sudah mendesak tapi obligasinya belum laku terjual semua, gitu, ya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya ada konsorsium investment banker yang menalangi dulu kebutuhan modal dari pihak penerbit obligasi.
Obligasi ini merupakan instrumen investasi yang populer selain saham, ya. Biasanya kalau dibandingkan dengan saham, instrumen obligasi ini dianggap sebagai instrumen yang berisiko lebih rendah. Karena apa? Imbal hasilnya, ya, yaitu berupa bunga, itu bersifat fix. Artinya apa? Pada tanggal pembayaran bunga, penerbit obligasi wajib membayarkan imbal hasil. Berbeda dengan saham, karena saham itu surat kepemilikan, bisa jadi pemegang saham itu tidak menerima dividen pada periode tertentu. Kalau kondisi perseroan itu tidak memungkinkan untuk membayarkan dividen. Ya. Sehingga obligasi ini cukup populer, ya, dan biasanya di majalah atau surat kabar bisnis itu harga kuotasinya atau harga hariannya itu dipublikasikan. Nah, ini adalah website Bursa Efek Indonesia yang mungkin saya rekomendasikan kalau Anda ingin mendalami lebih jauh tentang obligasi di Indonesia, ya. Tapi ini karena diterbitkan oleh Bursa Efek, karena tulisan ini dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, sudut pandangnya adalah sudut pandang dari investor, ya. Jadi Anda kalau ingin berinvestasi di dalam obligasi, Anda bisa menggunakan rujukan dari informasi bagi investor, salah satunya disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Ini adalah contoh obligasi korporasi yang outstanding yang ada di Indonesia, yang beredar di Indonesia pada saat video instruksional ini dibuat. Ya. Kemudian ini adalah contoh obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau Anda punya uang lebih, ya, daripada ditabung di rekening tabungan atau deposito, mungkin Anda akan memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi kalau Anda investasikan dana lebih Anda itu dalam obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Cukup aman karena Anda ngutangin atau memberi pinjaman kepada negara. Bukan kepada teman Anda yang mungkin bayar, mungkin enggak, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang mungkin lebih rumit. Mohon untuk lebih berfokus sampai ke titik ini, ya. Obligasi, walaupun tadi ada nilai nominal, misalnya 100 juta, ya, tetapi jarang sekali dalam praktek obligasi itu dijual dengan nilai yang sama persis dengan nilai nominalnya. Obligasi bisa dijual dengan harga diskon lebih kecil dari nilai nominalnya, atau dijual dengan harga premium lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, harga yang didiskon atau harga premium itulah yang sebenarnya disebut dengan nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi ini nanti akan saya berikan cara penghitungannya di dalam video instruksional yang lain, ya, karena waktunya tidak akan muat kalau sekarang, ya. Itu variabel penentunya yang pertama adalah jumlah rupiah yang akan diterima oleh investor. Jumlah rupiah yang akan diterima oleh investor itu terdiri dari dua aliran kas. Yang pertama adalah aliran kas berupa bunga yang akan diterima secara berkala, misalnya setengah tahun sekali. Yang berikutnya adalah aliran kas berupa pembayaran pokok pada akhir jangka waktu obligasi. Kemudian variabel kedua yang juga menentukan nilai pasar obligasi adalah lamanya waktu dari sejak obligasi itu diperoleh investor sampai dengan jatuh tempo. Kemudian variabel yang ketiga adalah suku bunga pasar dari obligasi itu. Ya. Jadi sama dengan tadi, ada nilai nominal, ada harga premium atau harga diskon. Ya. Suku bunga juga ada suku bunga yang tertera di dalam sertifikat obligasi yang tadi saya sebut suku bunga kontrak, tetapi ada juga suku bunga efektif atau suku bunga pasar dari suatu obligasi. Nah, ini juga nanti akan saya berikan cara penghitungannya. Ya. Cukup sekarang Anda pahami dulu tiga variabel atau tiga faktor yang menentukan
nilai pasar obligasi. Fitur obligasi juga bisa menentukan nilai pasar obligasi. Ya. Misalnya tadi ada callable yang bisa ditebus sewaktu-waktu atau dengan syarat dan ketentuan tertentu bisa ditebus oleh penerbitnya, convertible, dapat ditukar menjadi instrumen ekuitas atau instrumen kepemilikan perusahaan. Ini juga akan mempengaruhi suku bunga pasar, yang oleh karena itu juga berarti akan mempengaruhi harga pasar atau nilai pasar dari obligasi. Dari sudut pandang penerbit obligasi, ya, sekarang kita akan beralih sepenuhnya ke sudut pandang kita dari pihak penerbit obligasi. Obligasi itu bisa diterbitkan dengan nilai nominal. Ini yang jarang terjadi dalam kenyataan. Bahkan dikatakan kalau terjadi itu hanya coincidence saja, hanya kebetulan. Tapi karena secara akuntansi lebih gampang, kita jadikan ini sebagai materi pengantarnya, pengenalannya. Ya. Kemudian obligasi juga bisa terbit dengan harga diskon, ya, dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal. Dan yang ketiga, obligasi juga bisa dijual atau dipasarkan dengan harga premium. Harga premium ini terjadi terutama jika misalnya suku bunga yang ditawarkan obligasi itu menarik bagi investor sehingga banyak yang meminta atau ingin memiliki obligasi tersebut. Untuk memperjelas konsep kita, langsung saja kita membahas ilustrasi atau contoh. Ya. Beberapa variabel penting di sini saya berikan tanda merah ya supaya Anda lebih terfokus. Yang pertama adalah tanggal penerbitan. Di sini adalah 1 Januari 2020. Kemudian yang kedua itu adalah nilai nominal, nilai yang tertera di dalam sertifikat obligasi 1 miliar. Kemudian yang berikutnya adalah tenor atau jangka waktu obligasi. Dalam hal ini adalah 5 tahun. Ya. Kemudian harga pasar atau harga kurs, di sini untuk menyederhanakan atau mengenalkan kepada Anda akuntansi obligasi, ya, kita asumsikan bahwa obligasi itu laku dengan harga yang sama persis dengan nilai nominalnya. Dengan kata lain, kursnya adalah 100%. Seperti halnya mencatat kewajiban pada umumnya, ya, Anda melakukan penjurnalan dengan cara mengkredit utang, ya, karena utang itu saldo normalnya kredit. Utang obligasi dikredit, kemudian kas didebet karena terjadi pencairan pinjaman, gitu. Seolah-olah seperti pencairan pinjaman, ya. Nilainya adalah sesuai dengan harga kurs 100% kali nilai nominal 1 miliar. Nah, ini adalah jurnal yang Anda buat apabila atau dengan asumsi obligasi terbit dengan nilai nominal dengan kurs 100%. Nah, kasusnya masih sama. Ada informasi tambahan sekarang, bunga dibayarkan setiap setengah tahun sekali, yaitu pada tanggal 1 Januari dan pada tanggal 1 Juli. Kalau obligasi mula-mula terbit pada tanggal 1 Januari 2020, itu berarti periode bunga yang pertama adalah pada tanggal 1 Juli 2020. Ya. Maka jurnal yang Anda buat pada tanggal 1 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Normal saja, ya. Karena kita penerbit obligasi, berarti kita membayar bunga, ya, atau timbul beban bunga yang nantinya akan dikurangkan terhadap pendapatan kita di dalam laporan laba rugi. Kemudian karena tanggal 1 Juli itu kita benar-benar membayar cash, maka yang dikredit adalah kas. Jumlahnya adalah sebesar 50 juta. Pertanyaannya, dari mana angka 50 juta?
angka 50 juta itu sebenarnya adalah perkalian dari pokok obligasi atau nilai nominal obligasi sebesar 1 miliar dalam contoh ini ya, dikalikan dengan bunga kontraknya. Bunga kontraknya adalah 10%, nah, ketemu angka 100 juta. Ya. Tetapi harus Anda ingat bahwa 10% ini sebenarnya untuk jangka waktu 1 tahun, notasi bunga untuk 1 tahun. Sehingga kalau hanya 6 bulan dari Januari sampai dengan Juli, maka kita hanya hanya membayar sebanyak atau sejumlah 50 juta saja. Karena ini adalah periode bunganya hanya 1 semester. Ya. Jadi kalau rumusnya adalah 1 miliar dikali 10% dikali 6/12 atau dikali 50%, kali setengah. Nah, ini adalah jurnal pada saat Anda membayar bunga sebagai penerbit obligasi. Nah, dengan asumsi bahwa laporan keuangan disusun pada tanggal 31 Desember, ya, sementara pembayaran bunga terjadi pada tanggal 1 Januari tahun 2021, maka Anda pada akhir periode harus membuat jurnal penyesuaian akrual. Ya. Jurnal penyesuaian akrual itu dilakukan karena beban bunga sudah terjadi pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020, tetapi belum dibayarkan secara tunai, sehingga Anda di sini bukan mengkredit kas, melainkan mengkredit utang bunga obligasi. 3 istilah, ya, obligasi terbit dengan harga premium, obligasi terbit dengan harga yang sama dengan nilai nominal, dan obligasi yang terbit dengan harga diskon. Saya tidak akan menjelaskan apa itu bunga pasar saat ini, ya. Cukup Anda pahami saja pengertian umumnya, nanti akan saya jelaskan bahkan sampai ke perhitungannya di video instruksional yang lain, ya. Yang jelas bunga pasar obligasi ini, ya, merupakan imbalan yang diminta oleh investor, ya, pemegang obligasi dari perusahaan. Imbalan yang sebenarnya. Untuk supaya Anda tidak confused, ya, sekarang Anda hanya cukup menyadari saja bahwa obligasi dalam praktek bisa dijual dengan harga premium, bisa juga dijual dengan harga diskon, atau dijual dengan harga yang sama dengan nilai nominalnya. Sekarang kita beranjak ke bagaimana pencatatan kalau obligasi itu dijual dengan diskon. Ya. Perusahaannya sama dengan yang tadi, ya. Tanggalnya juga sama, nilai nominal sama 1 miliar, bunganya sama, tenornya sama, 5 tahun, ya, 10%. Yang membedakan adalah sekarang harga penerbitannya, bukan lagi 1 miliar, melainkan laku dengan harga 926 juta, 399.129. Inilah yang dimaksud dengan harga diskon. Ya. Diskonnya sendiri adalah selisih dari 1 miliar dengan angka ini. Ya. Itu yang namanya diskon. Tapi harga diskonnya adalah harga yang ini, 926.399.129. Oke, bunga kontrak, bunga yang 10% per tahun, itu akan dibayarkan setiap semester, ya, pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari sama, ya. Maka jurnalnya, kalau obligasi dijual dengan harga diskon, angkanya juga di sini adalah yang dicantumkan, itu adalah angka harga diskonnya, yaitu 926.399.129. Ya. Inilah sebenarnya yang dinamakan dengan cost atau biaya perolehan obligasi. 926.399.129. Ya. Akuntansi obligasi itu juga mengenal istilah amortisasi. Jadi kalau Anda membahas aset tetap itu
ada penyusutan, aset sumber daya alam ada depresi, aset tak berwujud ada amortisasi, ya. Biaya perolehan obligasi ini juga nanti perlu diamortisasi, terutama terkait dengan diskonnya sendiri, yaitu yang selisih antara 1 miliar dengan 926, 399, 129. Tapi ini nanti akan dibahas pada video instruksional yang berbeda karena kontennya cukup rumit, ya. Sekarang Anda cukup mengetahui bahwa di sini obligasi diakui atau bukan diakui, diukur dengan menggunakan biaya perolehan, ya, yaitu harga diskon 926, 399, 129. Sesuai dengan jumlah kas yang diterima pada saat penerbitan obligasi. Penyajiannya di dalam neraca, ini yang disebut dengan biaya perolehan, ya. Tapi ini angkanya adalah saya ambil langsung dari textbook, sehingga mungkin berbeda dengan yang tadi, ya, yang saya ilustrasikan dalam bahasa Indonesia. Sama intinya, obligasi disajikan dengan biaya perolehan. Biaya perolehan yang diamortisasi. Bahasa Inggrisnya amortized cost. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya pinjaman, cost of borrowing. Ya. Karena obligasi itu surat utang, ya, maka obligasi ini memiliki biaya tersendiri, ya. Jadi Anda untuk mendapatkan dana itu perlu membayar harga dari dana itu, ya. Itulah yang disebut dengan borrowing cost atau biaya pinjaman. Biaya pinjaman secara simpel sebenarnya adalah selisih antara kas yang diterima dengan pembayaran yang harus dilakukan di masa depan, ya. Kas yang diterima dengan pembayaran yang harus dilakukan di masa depan. Nah, ini contoh yang bawah. Jadi ini merupakan dua contoh perhitungan yang pada dasarnya sama, ya. Yang pada dasarnya sama, tapi dengan dengan metode yang berbeda saja, ya. Apa yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi? Yang pertama adalah pokok utang pada saat jatuh tempo sebesar 1 miliar, kemudian bunga berkala yang dilakukan setiap setengah tahun sebanyak 10 kali, 50 juta kali 10 sama dengan 500 juta, ya. Sehingga total pembayaran atau total aliran kas keluar itu sebesar 1 miliar 500 juta. Sementara pada saat pencairan Anda hanya mendapatkan 926 juta 399.129, sehingga secara keseluruhan biaya pinjaman Anda adalah sejumlah 573.600.871. Ya. Ini yang dimaksud dengan total of borrowing. Ya. Skenario yang cara yang atas sebenarnya hasilnya sama, ya. Hasilnya sama saja. Ini dilakukan dengan cara, ya, karena biaya pinjaman itu juga komponennya yaitu mencakup bunga berkala, ya, 10 kali ditambah dengan harga penerbitan yang lebih murah. Harga penerbitan yang lebih murah inilah yang namanya diskonnya tadi, ya. Selisihnya 101 miliar dikurangi dengan diskonnya itu tadi adalah 926 juta 399.129, ya. Ketemu angka diskon ini 73 juta. Diskon inilah yang nantinya akan diamortisasi. Angkanya sama, total biaya pinjaman berjumlah 573.600.871. Obligasi dengan harga premium itu juga dicatat dengan cara menggunakan biaya perolehannya, ya, atau cost-nya. Premium berarti lebih tinggi daripada nilai nominal 1 juta, tetapi 1 miliar, tetapi laku dengan harga 1 miliar 81 juta 108.958. Nah, inilah mencerminkan kas yang diterima oleh
penerbit obligasi pada saat obligasi itu diterbitkan. Penyajiannya juga sama, kita menggunakan biaya perolehan, yaitu sebesar harga premiumnya. Harga premiumnya. Kadang-kadang di dalam teks akuntansi zaman dulu ya, ketika saya belajar akuntansi tahun 90-an, istilah premium itu disebut agio, ya. Diskon disebut disagio. Agio itu kalau lebih tinggi, disagio kalau lebih rendah dari nilai nominal. Nah, ini adalah penghitungan biaya pinjaman kalau obligasi dibayar dengan harga premium. Intinya sebenarnya adalah ditinjau dari sudut pandang penerbit, ini ditinjau dari sudut pandang penerbit ya, biaya pinjaman itu akan lebih murah kalau obligasi dibayar dengan harga atau dilaku dengan harga premium. Bunga kontraknya hanya 500 juta ya, tapi kenyataannya biaya pinjaman itu sebenarnya 418.891. Karena apa? Di awal obligasi sudah laku tinggi. Ini sebenarnya artinya juga sama dengan begini. Artinya ya, artinya itu sama dengan ketika pencairan Anda ketika pencairan Anda menerima uang 1.081.108.958. Ini pada saat pencairan. Ya. Tetapi pada saat jatuh tempo Anda hanya membayar 1 miliar. Ini kan suatu keuntungan ya. Inilah yang namanya premium tadi. Premium yang nilainya adalah sebesar 81.108.958. Ini total biaya pinjaman kalau obligasi dijual dengan atau dipasarkan dengan harga premium. Terjadi semacam penghematan biaya pinjaman. Penghematan biaya pinjaman ya, yang tentu saja ini bagi pihak penerbit merupakan situasi yang diharapkan. Oke, untuk amortisasi baik itu diskon maupun premium akan kita berikan pada video instruksional terpisah ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke perlakuan akuntansi untuk pelunasan obligasi. Yaitu biasanya terjadi pada saat jatuh temponya ya. Pelunasan obligasi ini sebenarnya membalik saja jurnal pada saat penerbitan ya. Utang obligasi karena saldo normalnya kredit di debit dan kas di kredit karena terjadi pengeluaran ya. Pengeluaran ini terkait dengan nilai nominal obligasi. Nilai nominal obligasi ya. Yang memang merupakan kewajiban terakhir yang harus ditunaikan oleh penerbit obligasi untuk mengakhiri atau menarik efek obligasinya dari peredaran. Nah, kalau obligasi bersifat callable, ya, penerbit obligasi memiliki hak untuk menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Ketika obligasi ditarik sebelum jatuh tempo, maka logikanya adalah belum semua diskon atau premium itu diamortisasi, ya, sehingga nanti akan ada selisih antara kas yang dibayarkan kepada pemegang obligasi ya, dengan nilai tercatat atau nilai buku dari obligasi itu. Ya. Nah, selisih antara nilai buku obligasi dengan kas yang dibayarkan kepada pemegang obligasi itu mengakibatkan timbulnya yang namanya keuntungan atau bisa juga kerugian dari penarikan obligasi. Keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Ya.
jurnalnya, yang pertama adalah kita harus mengeliminasi nilai tercatat atau nilai buku obligasi ya pada saat atau pada tanggal penarikan. Yang berikutnya adalah mencatat kas yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan ya, utang obligasi di debit, kas di kredit. Kemudian kalau terjadi untung, untungnya di kredit, kalau terjadi rugi, ruginya di debit. Intinya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan nilai buku atau nilai tercatat obligasi? Nilai buku atau nilai tercatat obligasi itu adalah nilai nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasi, kalau obligasi diterbitkan dengan diskon, atau nilai nominal ditambah dengan premium yang belum diamortisasi, kalau obligasi itu diterbitkan dengan harga premium di awalnya. Ya, ini nanti sekali lagi karena obligasi ini aspeknya kompleks, ya akan saya berikan pada kesempatan berbeda. Ini adalah contoh akuntansi untuk penarikan obligasi sebelum jatuh tempo. Ya. Anda perhatikan datanya, data yang relevan di sini, ya. Dan perhatikan juga jurnalnya di sini. Ya. Obligasi ini menimbulkan rugi. Kenapa rugi? Karena jumlah yang dibayarkan untuk menebus obligasi senilai 1.030.000.000 ya, nolnya kurang 1.030.000.000 itu lebih besar daripada nilai tercatat obligasi pada tanggal penarikan. Jadi ini sebenarnya merupakan selisih antara kas yang dibayarkan dengan nilai tercatat obligasi pada tanggal penarikan. Kalau selisihnya itu berlawanan, selisihnya sebaliknya, maka kita akan mengakui bukan kerugian, melainkan keuntungan penarikan obligasi. Baik, saya kira ini ya untuk pengenalan akuntansi obligasi dalam video tutorial kali ini. Ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.